inget stensilan. Kan kok kamu jorok ya sekarang ya? 80 berarti masih 20 dong kurang. 20%. Banyak Jangan gua ada jangan curi dong. dong. Kan tapi 20% itu banyak banget loh, Bu. Enggak, tapi waktu itu Silly bilang jangan terlalu percaya 100% sama laki-laki. Apalagi Makanya set laki-laki down yang tuh. Ini maaf ya. Ini klinik bukan pasar Keramat Jati. Ya, pada sibuk buat kayak orang nawar salak. Kebanyakan wanita yang kalau sudah berkumpul secara aspek sosial pasti akan membicarakan sesuatu yang mungkin kegunaannya hanya sedikit. Oh, beda dengan arisan kita. Hanya membuang-buang waktu. Arisan kita nggak gitu dong. Itu beda dengan arisan Apa kita. jaminannya kalau orang bisa nonton arisan kalian? Loh, jaminannya karena kita akan menghadirkan value-value dalam kehidupan. Bisa dengan arisan mendapatkan edukasi dari wanita? Bisa. Bisa mendapatkan manfaat dari wanita? Bisa. Bisa orang belajar jodoh dari wanita? Bisa. Kenapa Anda belum menikah sampai sekarang? Sebenarnya kita ngapain sih di sini? Lah elah, ini mau pastiin kalau dia ini Baru mau opening, udah ada yang ngerocos. Ini kalau geng arisan gini dokter. Enggak gini. Sebenarnya gini ya, aku juga nanya ngapain kesini. Kan kalian yang ngantin kita kesini. Kita yang punya acara nih dok. Kita perlu ngomong lagi sama dokter, ngapain juga kita ke dokter? Enggak dia. Kita mesti mastiin dia ini nggak lagi buta tanpa alasan, tidak lagi dipelet, tidak lagi dihipnotis. Emang dia sadar yang dia miliki ini cinta abadi. Enggak, ini kalau masih ribut saya mendingan nyunatin orang ya. Jangan ngomong dong kalau lagi ada di sini, kan saya kita bilang, aduh. Oke, ini semuanya udah Maafin di ya swipe. teman-teman saya. Swipe belum masuk. Bukan swipe. Swipe udah dicolok-colok Swab gitu. antigen. Oh, dicolok. Udah aman semuanya? Negatif? Negatif. Negatif? Saya sih pengennya positif. Tunggu bulan depan ya. Belum. Ya udah, sekarang Aman nih. boleh dibuka. Aman ya, berarti ya. Jadi dokter Kamu tumben nih nggak masuk, biasanya kan kamu jadi suster saya. abis dokter gajinya telat. Karena kenapa telat? Karena saya ngegaji suster ini. Ini kan dua-duanya juga suster. Kamu jadi suster cuma 2 kali, mau lamaran sama adik saya langsung hilang, dilupain Si kita. dokter ini punya adik? Punya kembar Lu nggak tahu. Makanya. adenya itu calon saya. Jadi gini, dia nih yang geret-geret kita berdua supaya kesini. Aku udah bilang buat apaan sih? Udah. Kalau misalnya Dia gue tuh- cuma ngegeret elu, itu nggak akan kuat. Gue butuh saksi bahwa emang hasilnya bukan halusinasi gue, bukan bikinannya gue. Geng arisan kayak gini lu pada puyeng nggak sih? Ini kita baru bertiga loh. Ngerocos mulu pada. Kita ada 2 orang lagi. Tambahin loh. 2 orang lagi kayak gimana jadinya? semua pecah kepala. Emang ini geng arisan apa? Staf Ali tahu kok tahu. Oh, kita kan lihat di sosial media dong. Emang ada di sosial media arisan ini? Ada. Apa namanya? Dok, tunggu. Ini siapa sih kayak manekin gitu? Ini staf Ali saya. Kamu jangan macam-macam sama saya. Nggak digaji lu, Dulunya supir Mayasari. Tapi saya angkat sekarang udah. Berangkat tour guide. Itu ya kayak kernet ya. Iya. Enggak, emang ini geng arisan. Geng arisan. Oh, kok staf Ali tahu karena Dilihat di sosial media, apa nama channelnya? Arisan and the City. Loh, Arisan and the City. Ada juga Sex in the City. Itu geng arisan kita nanti dong. Seks dulu beda. Si dokter katro banget. Tapi ngomong ini apaan di arisan itu emangnya? Arisan ini ibu-ibu cantik yang Siapa aja sih? Kalina. adik ipar. Ini siapa? Mamo. Moali. Kali ya. Moa. Moali. Oh, ini istrinya Lee. Istrinya Yang waktu Lee. itu dari Korea yang datang ke sini. Iya. Oh, yang temennya adik saya. Iya. Itu. Lah, bukannya dokter abal-abal itu. Enggak, bukan. Dia udah mulai Ini dokter naik bener. pangkat. Udah mulai naik pangkat. Ini dokter udah punya banyak sertifikat. Sertifikat nikah tapi bukan sertifikat dokteran ya. Nah, makanya kenapa karena keseringan nikah itu makanya dia datang ke sini nyuruh saya untuk konsultasi Enggak, sama anggota kakaknya. arisan ini kenalin dulu siapa-siapa. Ada Kalina. Ada saya, Kalina. Ada Moa. Ada Moali. Terus Hanya. Ada Ini Anya Anya siapa? Dinov. Hanya Dinov, yang senior, bukan yang junior. Oh, Yang namanya asli sesuai dengan KTP. Tapi kayaknya dulu saya pernah lihat ya. Lihat di mana? Host-host di acara herbal gitu dulu. Pagi-pagi ya. Kan waktu itu saya jualannya juga pernah ketemu dokter. Gimana sih ini built-in terkenal loh muka ini loh. Iya, makanya saya pernah ketemu dulu. Terus siapa lagi selain kalian bertiga? Lah dua lagi ada
ada Dinar Candy. Dinar Candy yang habis jual celana dalam itu kan? Tahu banget sih. Ikut nawar soalnya dia waktu itu. Oh, ikut Tapi nawar. kalah tender yang menang orang. Terus ada Karina, dia Putri Indonesia runner up. Nggak kenal saya yang mana? Iya soalnya dia runner up, ya nggak mungkin kenal lah. Support temen dong, support. Nggak, saya dikenali. Katanya mau bangun kemis. Oh iya. Gimana sih? Aduh. Jangan. Dokter belum kenal Kamu karena memang nanti dijauhin loh sama dia loh. Aduh. Nanti nggak dianggap temen loh. Gimana ya nanti kita tambah dicuekin. Enggak, emang pertemanan kita tuh seperti itu. Pertemanan kita itu ibarat semua ramuan ngumpul jadi satu, mantap gitu. Jadi semuanya ada. Arisan berapa sih per bulan kalau saya mau tahu? Apa per minggu? Apa per hari? Nggak terlalu banyak. Per episode. Arisannya. Emang kalau kalau kamu sering tahu, tayangnya tiap hari apa aja biar semua juga penonton klinik juga tahu. Tiap hari Rabu dan Sabtu rata-rata mereka tayang. Rabu dan Sabtu. Iya, nih bayangin dok ya, ada Putri Indonesia Pariwisata tahun 2017. Siapa namanya? Namanya Nina. Karina Nadila. Karina Nadila. Terus ada Dinar Candy DJ Seksi. Itu berdua sering berantem tuh katanya kalau di situ. Oh, terus Terus ada ibu-ibu hits. Ya. Karina. Maaf, saya belum menjadi seorang ibu. Oh iya, saya ibu-ibu dong. Iya, bukan. Ya tapi nanti kan jadi ibu. Kalina. Oke, terus Terus Ada Moali. Moali. Menurut Kalina mendeskripsikan Moali di perannya di Arisan tuh kayak gimana sih? Aduh Tuhan yang maha. Gue belum ngomong apa-apa. Kenapa harus mulus depan? Coba kalau kamu mendeskripsikan soal. Oke. Toali. Ya kok toa sih? Nah, tapi satu Lebih hal, pantas toa sih. keuntungan kita memiliki MOA di grup kita adalah ini adalah satu-satunya juru bicara kita yang paling pinter ngomongin soal cuan. Kalau kita suka tapi nggak berani ngomong, begitu ada dia, Bapak kalau lagi syuting jangan main handphone, Pak. bukan. Saya lagi Dokter? mencari analisa. Ini nama-nama kalian saya lihat. Oh, berarti udah ada. Kan kayak saya buka tadi nih, ada Kenapa harus Kalina pakai udah handphone tahu. ya, Pak? Bukan, saya biar tahu Instagramnya. Terus tadi saya buka lagi si siapa? Karina ya. Iya. Nadila. Oh, ini. Coba Tuh. bentar Pak, saya mau lihat ada DM-nya juga nggak ada yang nggak ada. Nggak ada, cuma dia kayak ini aja. Di post. Jadi saya biar tahu. Jadi satu-satu saya pelajarin dong. Kan buat kalian penonton klinik juga bisa ngunjungin. Dia nggak akan kenal sebuah geng arisan sebelum dia tahu satu persatu. Nah, berarti makanya kalau Kalina Instagramnya apa? Coba biar disebutin. Instagram aku @kalina_oktarani. Kalina OCKTARANNY. Bisa lihat di sini di bawah nanti ya. Kalina. iya. Aku belum. Ibu Moali. Moa MOA_AEIM. Itu apa sih? Jadi aku waktu itu buat ya, Moa apa ya? Kok pendek banget. Akhirnya aku bilang Moa aim. Gitu. Seriusan loh. Iya serius. Kok lu bikin, kok geliin banget Iya tuh. biar aja. Jijik ya. Maksudnya Moa M. Maksudnya gitu aku nggak mungkin nggak buat Moa M. Nggak lucu jadi Moa aim. Kayak bule-bule Itu gitu. sebab positive thinking, gue pikir M-nya itu adalah inisial dari 4 anaknya dia. Tapi gue bilang mana lo? Kalau ini kamu yang Saya Anya Dwinov saja di sana. memang ada. Kamu juga penyiar juga kan? Saya lihat akhir-akhir ini. Iya, sudah beberapa tahun terakhir ini saya suka cuap-cuap depan mic. Di radio apa namanya? V Radio. V Radio. Iya, radionya perempuan. V. V. V dari vagina. Sudah bisa dia harus gituin biar cepat kok. Kenapa nggak Vicky dari Vicky aja cepat? Biar cepat. kenal banget ya. Sebenarnya gini, kalau misalnya dibilang Vicky dia masih nanya juga biasanya dia suka nyebutnya bukan Vicky gitu kan. Jadi mendingan V dari vagina. Tapi dok ngomong-ngomong ini kayak talk show, dokternya nanyain kita atau kita yang mau konsultasi? Dokter gimana sih? Dokter mana yang mesti dianalisa ini teman saya. Siapa? Yang jatuh cinta sama orang yang namanya Calon Vicky adik Prasetyo. ipar, dokter. Iya. Jadi Permasalahannya apa sih mereka, Staf Ali? temen-temennya ini pada khawatir. Kenapa? Mumpung masih ada waktu, semua masih bisa dibatalin. Ya, sebentar dulu ya. Saya copot dulu, kecekek saya. Kayak dokternya mulai gendut nih. Banyak Oke. endorsan masuk gendut dia langsung. Kenapa? Satu, siapa? Kalina. Kalina. Apa permasalahannya, Staf Ali?
para sahabatnya khawatir kalau ini satu diguna-guna, yang kedua cuman cinta sesaat. Diguna-guna sama adiknya. Adiknya siapa? berarti mistik ya. Oh, adiknya dokter. Oh, ada dokter. Makanya mirip ya. Kembar mereka. Mereka kembar cuma beda berapa lama? Beda 2 detik. 2 detik. Oh, jadi antara terkenal terus anak pertama. Saya nggak jadi disiap sama dia. Sobek Jadi anak dong, Pak. pertama. Sebenarnya maksudnya lahirnya yang adiknya duluan. Iya, cuma saya siap langsung. Salih. Nggak, permasalahannya adalah dia dianggap diguna-guna. Iya. Saya tuh curiga dari awal perkenalan durasinya hingga mereka memutuskan untuk menikah itu terlalu singkat, terlalu ngebut gitu Iya, loh. bener, Jadi bener, kan kita bener, agak khawatir, jangan sampai jadi teman curhatan yang isinya nangis-nangisan. Saya nggak mau ngeliat teman saya ini nangis. Jangan-jangan Karena kamu hamil, Kak. geng-geng satu geng. Belum ya kalau dari tingkat tinggi. Kamu sendiri bagaimana? Keyakinan kamu dari 1 sampai 100, kamu ada Sekarang berapa? saya udah di atas 60% lah. Keyakinannya? Iya. Di angkanya berapa? Oh, kemarin kan masih 50-50. Kalau sekarang? Sekarang masih ya 80% lah. 80 berarti masih 20 dong, Masih ada kurang. 20% Banyak yang banget. jangan Jadi gua nggak deh diangkat curiga. dong. Kan lu pasti masih ada Kan goyang udah dulu. bilang. Tapi jangan terlalu percaya sama laki-laki. Iya, tapi 20% itu banyak banget loh, Bu. Enggak, tapi waktu itu sih dia bilang jangan gua percaya 100% sama laki-laki. Apalagi Makanya saya laki-laki yang down. Maaf, Nah, ini kita- maaf ya, maaf ya. Ini klinik bukan pasar Keramat Jati. Ya, pada sibuk buat orang nawar salak. Ini kan lagi mau pengobatan harus Dokter itu fokus punya gitu loh. wawasan itu harus luas ya, Dok. Ini kita tim arisan, selalu di mana-mana kita rumpi dulu, Dok. Iya, tapi kan butuh Dokter harus ketenangan ngerti dong dalam kalau perempuan lagi menjawab. kumpul kayak gini. Kalau Oke. dokter masuk kan dokter nggak apa-apa keluar aja. Kurang ajar dok kayak gitu dok. Saya ini adalah pemilik kliniknya. Jangan sampai disuruh pemilik dokter ya. Jangan. Iyalah. Ya udah dibeli aja kliniknya kalau kita nggak suka. Iya, bener juga ya. Gak heran ya Li sampai konsultasi ke sini puyeng-puyeng terus ya dok Semuanya ya. itu begini ya, arisan ya. Oke, dia 80 percaya, 20% dia masih ragu. Tingkat kepercayaan enggak, yang saya tanya adalah kamu. Walaupun kamu adik ipar saya, tapi di sini kamu adalah pasien saya. Tolong ikuti aturan saya. Ini lu mau nikahin nih, makanya Udah lah, dikasih dia kayak gitu pakai. Mendingan nggak usah kan, makanya udah gue bilang. Aduh. Dok punya begini 3 di rumah mati dok. Ya udah, silakan ngobrol. Mendingan saya ngurus cupang saya ya. Cupang saya udah pada ngedok, tinggal saya buka aja kardusnya biar pada beradu. Dokter nggak boleh emosian. Dokter tuh nggak boleh emosi. Dokter kalau menjadi dokter tuh harus sabar dok. Bener, Dok. Dokter lagi ngeliat stensilan. Kan kok kamu jorok ya sekarang ya. Udah mulai nakal ya. Enggak, oke, 80% tingkat kepercayaan kamu apa yang udah adik saya berikan kepada kamu? Ya sudah adik-adikannya ya. Apa? Sudah adik-adikannya beli. Gue belajar. Oh iya, maaf. Emosi saya lama-lama. Ya gimana dia coba untuk berubah. Kayak waktu kan saya pernah konsultasi kan gitu. Kita juga ngobrol berdua sebelum dokter datang itu. Ya alhamdulillah sih dia menunjukkan perubahan-perubahan sedikit gitu. Ya di belakangnya itu saya juga nggak tahu seperti apa. Makanya kenapa masih ada 20%? Karena suaminya dia bilang sama saya, jangan terlalu percaya sama laki-laki. Jadi sebenarnya waktu itu udah 90%, tapi saya downgrade lagi. Turun. Saya turunin lagi. Karena gitu. lingkungan. Karena saya melihat apa ya? Karena kalau misalkan di TV-TV dia kan masih suka centil-centil kayak gimana gitu loh dok. 20% terus nanti kamu kalau dapat persenannya berapa? Ini bukan persen gitu. Komisi, astaga. Enggak, ini Kalau Ibu Mua keyakinannya terhadap Lee Jong Hun itu berapa? Sekarang sih 95 lah ya. Nah, ini Kenapa aku 95? Ya kan gini, kalau sudah menikah itu pertama 100 nih ya, kita nikah 100. Begitu sudah masuk dalam pernikahan mulai berkurang dikit demi dikit, sedikit demi sedikit. Ada diskon ya? Makin tua ada diskonnya gitu. Betul, tergantung dari uang masuknya. Begitu uang masuk, persentase mulai naik. Gitu. kalau kamu udah memiliki pasangan. Saya sudah ada pasangan. Sudah ada pasangan. Sudah ada pasangan. Problemnya belum menikah-nikah ini. Kamu dulu pernah juga kan ke sini kan? Pernah. Yang sampai saat ini belum menikah. Yang sampai dokter hampir pensiun dok ya. Iya, saya bingung makanya. Iya. Ini Tingkat keyakinan Ibu ke pasangan Ibu berapa? Oh saya mah 1000%, 1001% kalau pernah. Kenapa kalau yakin tapi kamu tidak mengikat dalam sebuah perjanjian? Kenapa ya? Karena nggak ngelihat urgensi untuk meresmikan dalam atas hitam di atas putih itu. Kamu tahu, kehormatan seorang wanita, keseriusan seorang laki-laki dalam sebuah hubungan itu adanya sebuah akses di mana dia membentuk sebuah rumah tangga, di mana dia rela mengadministrasikan segala macam bentuk dirinya menjadi sebuah buku nikah. Itu justru adalah di mana kaum pria menganggap sebuah penghormatan dan keseriusan hingga menyerahkan hidup dan masa depannya terhadap orang yang dia tuju.
Kenapa? Berarti dia tidak menganggap kamu Belum sebuah lagi kehormatan. dokter, belum lagi kebutuhan biologisnya gimana coba dokter? Ya kalau itu kan biasanya kan personality ya. Gini dokter tadi ngomong panjang Maaf, lebar. yang saya tanya adalah dia, bukan bentar, kamu. Saatnya belum kamu nggak boleh jawab. Dokter Maaf, kenapa Ibu. juga belum menikah? Maaf, jawabnya saya tanya dia satu-satu. Nanti saya kembali lagi. Kan gini, nanti saya kembali lagi. Sabar. Kan saya kesini bawa buat dia jadi pasien. Tapi kenapa saya jadi yang ditanya saya ya? lihat dari aura penglihatan kamu ini masalah kamu jauh lebih berat daripada mereka. Allah sebenarnya. mau. Bener-bener dokter. Gak ada dok, karena Iya, memang kenapa tadi apa yang saya jelaskan apa jawaban kamu? cara dia menghargai saya itu terlihat dalam satu bentuk komitmen yang tanpa harus ada kewajiban-kewajiban secara tertulis, dan itu menurut saya sudah menjadi bentuk komitmen yang melebihi janji suci manapun. Saya bersama dia sudah berapa? 11 tahunan. Dan selama ini tidak pernah ada satu problema ataupun hal-hal yang bisa melemahkan hubungan kita. Kamu berapa tahun? 11 tahunan. 11 years. Bukan 11 years. 11 tahun. sama 3 dong, Baru Pak. mau menuju 11 tahun kan? Belum anniversary 11 tahun kan? Itu masalah saya nggak ngitung. Nah, berarti kalau mau menuju 11 tahunnya belum kan? 2 years. Kalau udah 11 years itu udah melewati. Kalau mau menuju 11 berarti 11 menuju tahun ini. Ada 11 years. benarnya omongan dokter, tapi kok nggak masuk ya di kepala saya ya? Masuk Ibu. Nyambungnya kemana sih? Nyambungnya gimana sih sama kali kita Kita kalau nggak ngerti pokoknya ngangguk aja. Oh gitu. Ya gini deh, udah katanya Enggak, pemecahannya adalah begini ya. Satu-satu nanti saya akan bahas kisah kalian. Ini penting. Waktu saya nggak banyak kalau cuma buat kalian. Udah ya. nggak usah sombong deh. Dokter. Itu dokter rumusan. Dokter, kita bayar dok. Kita Iya. bayar dong. Tapi Iya kan cinta dapat diskon. Oh gitu ya. Ya udah. kamu harga mulu ya. Kayak cincin tukang daging ya. Kalau ini. Tetap semua segala Saya pakai sesuatu nggak nih? apapun itu harus memiliki sebuah ikatan. Iya. Gitu loh. Udah kok, ikatannya itu kan lebih ke hati, ke Bukan Gimana ke dengan ikatan status. kepada Sang Pencipta? Sang Pencipta tuh mengetahui bagaimana ikatan batin antara saya dengan pasangan saya, dan kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bukti cinta yang sesungguhnya, bukan cinta karena disuruh atau diwajibkan, atau cinta yang orang bilang tidak enak untuk berpisah padahal sudah tidak ingin bersama. Kamu living to my way berdua juga. Hidup bersama maksudnya. Kayak ada lagunya deh. Na 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 na. Iya, iya. La 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 la. Jadul banget deh pokoknya. Itu Iya, iya. tua banget. Cranberries, dari Cranberries. Living to my way. Oh enggak dong, enggak. masing-masing dong. Masing-masing. Tapi sekarang ini kamu yakin untuk kamu tidak menikah? Yakin untuk tidak menikah, yakin untuk belum mau menikah ya. Oke, berarti permasalahannya itu ya. Belum, bukan tidak. Belum, one day akan menikah, tapi Oke. not soon ini. Nggak dalam waktu Lagi dekat. pandemi juga ya. Iya, sebenarnya sih penting loh. Makanya, Nikah lagi pandemi itu bagus banget bagus, karena lu nggak usah banyak biaya. Bener Oh, iya, juga. bener. Jadi sekarang kita mau gimana? Ya, enggak sekarang. Enggak sekarang juga kan. Udahlah kita fokus Ya, sama teman makanya, kita ya, ini Jadi aja. sebelum ya, lu ngajak gua ke sini dan lu masih ragu sama calon suami dia gue. nggak ragu. Karena gini, karena lu tuh udah lama belum menikah juga dan lu pikir-pikir lebih baik pacaran dulu gitu. Iya, maksud karena dia kan kayak lagi gitu ya. Maaf, ini ada dokter ya, jangan ngobrol sendiri ya. Iya. Ntar kalau nggak di citizen kamu semuanya. Citizen. Kayak nama Yang merek dilihat. jam. Dilihat ini. Oh, CT scan. Udah ganti sekarang. Dari Kalau dulu kamu dokter. Gue bingung ya mereka berdua nih kembaran tuh kursus bahasa Inggris gimana sih? Itulah salah satunya. Jadi pada saat lagi proses pembuahan, otaknya juga dibagi dua. Oh gitu. Jadi maksudnya saling melengkapi satu sama lain. Yang gue tanya tuh kursus bahasa Inggrisnya di mana? Oh, nah biar irit mungkin ya, irit biaya bahasa Inggrisnya 50-50. Oh, jadi iya. ilmunya Oh, separuh-separuh. Tapi saya sih bakal Vanessa ya, apapun itu. Biasanya Indonesia generasinya dirusak dengan masuknya budaya-budaya apapun tentang kontaminasi asing. Tapi ya, adik saya Piki Prasetyo justru dia yang mampu merusak bahasa asing. Sebenarnya yang dirusak bukan bahasa asingnya, rakyat kita yang dirusak otak asalnya dia. Kamu lebih memihak dia. Kamu mau jadi arisan juga lama-lama dia nyaman nih. Aku memihak pada kebenaran. Ibu dokter. percaya Oke, banget loh ya sama kalau adiknya ini ya. apa? Bu Lindung apa? Kamu apa sih nama kamu? Moa itu kalau di kampung saya emaknya Lindung. Kamu harus tahu ya. Tahu itu belum. Moa. Belum saya
Moa itu apa saya tanya? Belut. Nah, belut itu apa? Iya. Belut, Lindu. Nah. Iya benar juga. Suami saya telepon, maaf ya. Halo. Tuh. Apa? Oh, salah telepon. Suami salah telepon. Iya. Berarti ada nomor telepon lain yang dia save beda. Bener juga, Dok. Aduh. Untuk mateng deh. mengelabui, nih saya kasih tahu ya, metodenya biasanya untuk mengelabui semut, biasanya gula itu ditulis garam. Untuk mengelabui semut. Begitupun juga nomor handphone, biasanya Sinta ditulis Santo. Nah, kayaknya aku perlu tahu. Ini ilmu ya. Kalau mau lebih jauh, nanyanya ke mana? Sekdes Tanjung Pura. Ya, itu dia lebih tahu. Yang mau nyatetin dinas sosial ya, orang-orang yang mau nyatetin. Makanya kalian sendiri masih kebingungan semuanya. Aku pengen Jadi tahu kalau deh, suami nama- tadi nelponnya nyasar, anggaplah berpikir baik. Jangan dianggap berpikir buruk. Enggak, aku pengen tahu ya, nama aku ditulisnya di handphonenya calon suami aku tuh apa ya? Menarik Apa ya? Aku pengen tahu namanya apa terus Kalina. Aku pernah baca. Apa itu? Nama kamu ditulis di handphone adik saya, Kalina mantannya Deddy Corbuzier. Itu yang ditulis. Begitu. Kenapa masih dibawa-bawa sih, Dok? Ini kan handphone saya. Kamu jangan kurang ajar. Biasanya, dokter. Tolong dilihat. Stop, tolong tunggu. Biasanya kalau adik kembar siam itu yang beda Coba berapa kamu detik itu telepon sama dia. kembarannya. Nomornya apa? Copy paste Kalau saya biasanya. beda, ya ini ya. Kalau saya tuh selalu menghargai adik ipar saya. Dia ganti dulu dia. Jadi namanya adalah ini. Kalina Kalina My Love. Baru diganti tadi ya kan? Baru diganti. Tadi ada CCTV Pak. Ada CCTV Pak. Baru diganti. Ya, kalau bisa diganti, mungkin saya perubah paling cepat kali ya, cuma begini doang ya. Kalau diganti ya. Ini hasil editan, ternyata tadi diedit. Ya, jadi udah sekarang Moa sendiri sebenarnya permasalahannya udah kalau permasalahan rumah tangga masing-masing kan udah kita bahas. Tentang keyakinan dan keraguan dia juga udah kita bahas ya. Semuanya juga nih sama Kalina juga. Kalau menurut saya gini, kamu yakin atau tidak dalam untuk menikah? Aku yakin, tapi teman-teman aku yang nggak yakin. Kamu akhirnya jadi apa kesimpulan dengan teman-teman kamu tidak? Jadi gimana? Nggak jadi ya? Gimana? Teman-temannya khawatir dong, karena banyak teman baik. Karena kan melihat backgroundnya dari saudara kembarnya dokter itu kayak agak-agak gimana gitu kan, gitu. track recordnya Aur-auran. Pakar sosiologi, Bapak Dr. Randes Jaja Miharja. Apaan tuh? Beda. Itu Jaja yang Miharja yang dangdut. Ini ya pakar sosiologi. Dia pernah bilang Ada emang ya kayak gitu ya? bahwa faktor pengaruh di dalam diri kita paling pertama itu dipengaruhi oleh rumah. Karena rumah kita menghabiskan banyak waktu bersentuhan dengan adik, ibu, bapak. Makanya anak tumbuh itu tidak jauh cerminan dari apa yang dia lihat sejak kecil. Apa yang dia rasakan sejak kecil. Faktor pertemanan itu ada di urutan kedua. Ding 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 ding. Urutan kedua. Urutan ketiga baru faktor formil pendidikan atau sekolah. Kenapa faktor pertemanan mempengaruhi urutan kedua? Karena ini bisa mempengaruhi keputusan seseorang. Kalau dia berteman dengan seorang yang positif, maka hasilnya akan positif. Kalau dia berteman dengan seseorang yang belajar untuk mengurus ataupun mempengaruhi berpikir negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Aduh dokter, saya belum pengen positif, gimana dong? Belum apa? Ini sebenarnya menurut saya sedikit tidak setuju dengan dokter dalam hal ini. Apa? Kamu nggak setuju? Keluar kamu dari ruangan saya. Saya yang bayar kamu yang nggak setuju. Saya yang nyewa dokter ruangan. Ruangan kamu yang nyewa. Saya yang bayar BPN. Berarti kalau dokter disewain ini berarti dokter tere dong ya? kalau dalam Dokter tere dong. Dia mau apa aja dibahas ya. Dibahas sama duit dulu kalau gitu. Oke, dalam pernikahan kenapa staf Ali? Sebelum sah, sebenarnya dikasih kesempatan. Kalau ada yang keberatan, ngomong sekarang or forever hold your peace. Oh iya bener juga. Jadi kalau mau ngomong sekarang, begitu sudah menjadi menikah, nggak ada yang boleh ngomong. Dokter lagi staf ahli, inget dong, kan Kalina nggak ada janji seperti itu sebelum ijab kabul. Oh iya. Beda dong alirannya. Tradisi saya ya, seperti ya. Iya, kalau di Maaf dokter, saya yang salah. Aduh dokter, Di jam- staffnya ini Kamu kadang-kadang nggak bisa pinter-pinter bego gitu loh dok. makein baju kamu di badan orang lain. Gitu. Jadi nggak bisa kamu mengukur diri kamu terhadap orang lain. Semua itu have their money problem the case. Tapi dia different the case. Masing-masing itu punya masalah yang berbeda. Makanya kalau sebuah ada keraguan, itu cuma satu jawabannya. Kemana nih?
dia harus benar-benar meyakini dari diri dia sendiri. Kenapa? Perang yang paling besar adalah perang melawan diri dia sendiri. Jadi saat dia berani untuk bisa mengubah bahwa oke, saya yakin kalau ini adalah benar dan dia adalah sayang dan dia adalah calon imam yang baik buat aku. Sampai kapanpun visinya akan lurus. Karena apa? Target on the final station hiring. Jadi maksudnya dokter gimana tuh? Jadi gimana dia ini gini. Tergantung dari dia. Kalau dia tingkat Dokter bisa diem dulu nggak? Sebentar teman saya mau ngomong dulu. Tar dulu, 80% dia kan lebih kuat untuk yakin. Saran saya, persentase terbesar apa secara matematis? Nah, tapi ini problemnya nih dok. Saya yakin setiap pasangan dalam memulai sebuah bahtera rumah tangga niatnya persis seperti yang dokter sampaikan tadi. Semuanya pasti. Permasalahannya apa dong sekarang? Masalahnya along the way banyak kan yang gagal. Apalagi contoh adiknya dokter, kegagalannya itu Semakin banyak banget gitu loh. Oke, ada teori. Oke. Teori apa? Kalian berasa nggak bahwa sekarang... Dari siapa dulu? Maaf. Apa? Teori dari siapa? Ini data statistik ya. Kenapa menurut kalian, menurut ini pendapat dari para ahli juga, bahwa sekarang ini adalah zaman keemasan manusia. Keemasan. Umurnya makin panjang. Oke. Sekarang dulu waktu sebelum Perang Dunia Pertama, usia rata-rata manusia apalagi abad ke-19 itu 40 sampai 45 tahun. Saja. Hanya 40 sampai 45 tahun Dokter usia umur rata-rata. berapa sekarang? Dok. Nah, saya mestinya kalau di zaman dulu udah termasuk yang orang yang sudah lewat karena ilmu kedokteran belum bagus, ekonomi nggak bagus, makanan juga jarang, bencana kita nggak bisa nanggulangin. Sekarang ini kita bisa berusia sampai dengan 82 tahun. Bahkan Italia dan Spanyol baru saja ngelewatin ke 83 tahun rata-rata usia mereka. Kenapa manusia peradaban bisa begini bagus? Karena ditemukannya satu bentuk pemerintahan yang benar. Di mana menjunjung hak individu, tapi tetap semuanya diatur. Dibawa oleh itu barat. Dokter. Saya lagi ngajar ini. Iya, ini kan Indo Barat. Ada dua kan? hal berarti yang penting. Hak individu harus dijunjung tinggi. Individu berarti perorangan ya. Perorangan. Yang kedua, Sosial. semua mesti diatur. Oke. sama siapa Pak? Di dalam pemerintahan. Dan ini kalau dibawa ke keluarga juga bagus. Hak individu, hak suami, hak istri, hak anak dijunjung tinggi. Tapi semuanya harus ada rule of law, harus ada pengaturannya. Ini yang orang suka lupa. Dia menjunjung tinggi haknya dia tanpa mengindahkan peraturan-peraturan dasar dari rumah tangga. Tanpa ada pengawasan yang bagus, tanpa ada komunikasi yang bagus, tanpa ada transparansi, tanpa ada tanggung jawab dan hak yang jelas. Sehingga akhirnya semua mengandalkan idealisme. Nah, ini berarti memperkuat pendapat, bukan pendapat saya pribadi banget sih, tapi pandangan saya terhadap hubungan dari sahabat saya ini, Kalina. Karena durasi perkenalan mereka kan begitu singkat. Bagaimana bisa membentuk 4 poin itu di waktu yang begitu singkat? Ini kan takut Saya dong. pernah loh sebelumnya saya pacaran 4 tahun, pisah-pisah juga. Oke, saya tanya sama kamu, ya. Awal adik saya orang romantis nggak? Enggak. Awal pertama kali mendekati dia sempat dibawa kemana atau apa nggak? Sempet nggak? Dibawa ke Sate Taichan, Iya. Ya, Terus berarti nggak dibawa romantis kemana ya? lagi? Ingat kamu? dia pernah ngajak dinner yang waktu itu aja tuh di atas di rooftopnya hotel gitu. Itu awal-awal. Itu ingat nggak? endorse Waktu dong. awal dia di rooftop apa yang dia sampaikan sampai sebegitu dia spesial buat kamu? Ya dia pengen kalau kita tuh jadiin apalah segala macam mengutarakan isi hatinya. Oh, jadi begini ngajak gitu. pacaran waktu Awal itu? jadian dia nembaknya di situ. Iya. Terus pas setelah jadian ada dia ngajak dinner lagi. Ya dok, malah saya yang pengen ngajak-ngajak. Dia nggak mau. Belum sampai sekarang. Ini strateginya yang kita pikirin buat wanita. Nelayan tidak akan memberi makan ikan yang sudah tertangkap. Oh, jadi dia maksudnya sudah tertangkap jadi nggak Nelayan tidak akan memberikan makan terhadap ikan yang sudah Tidak dikasih tertangkap. makan lagi gitu loh. Kalau dia waktu awal mancing, dia pasti akan taruh tuh makanan. terus Begitu ya. dia dapat, ditaruh, nggak mungkin dia kasih makan lagi. jadi Karena yang udah dikasih dapat. makan lagi siapa? Nah, strategi itu. Jadi yang dikasih makan lagi siapa bentar. dok? Tadi persentase saya udah 80 dengan Oh, dia jadi dokter denger bilang gini? kayak begini. Jadi bisa turun. Itu artinya, saya bilang tadi, bahwa pria kalau lagi ingin mengejar, apapun akan dilakukan. Kalau dia ingin pencapaiannya harus benar-benar tercapai, perjuangannya pun juga luar biasa. Makanya saya bilang, tapi begitu dia sudah mendapatkan, biasanya dia mulai agak lengah. Bukan ditinggal, mulai agak lengah. Untuk tidak lebih superior waktu di awal mau mendapatkan. Jadi menurut Kalau dokter gitu langkah apa saya sih sudah dia benar agak lebih dong. gimana nih? Sebentar,
ini pertanyaannya adalah tadi logikanya. Kalau nelayan dia mancing untuk mengejar ikan, mau dengan jaring yang paling dalam pun dia akan uber itu sampai dia dapat. Begitu dia udah dapat, taruh di ember ataupun taruh di bak penangkapan ikan. Nggak mungkin dia kasih makan lagi. Dia akan kasih makan lagi bagi ikan-ikan yang baru mau ditangkap. Tunggu. Tapi mesti diingat dulu dong, nelayan ini menangkap ikannya untuk ikan hias atau ikan dikonsumsi? Itu pertanyaan yang tepat. Kalau untuk dia ikan hias, dia akan dijaga. Tapi kalau untuk ikan dikonsumsi, enggak selamanya itu akan dikonsumsi buat dia. Bisa juga dia didistribusikan. Teman dokter ya. Jadi bisa juga. Sekali loh. Ini buruk sekali loh Mas Jaya. Ini jadi jualan dong ya. Aku selalu bilang berkali-kali, jangan percaya sama manusianya. Diatur. Kalau manusia bisa ke sana kemari, tapi kalau Dok, sudah ada tunggu, stop. Dok, kalau misalkan dijual saya juga mau ya, kasih saya. Biar saya juga jual lagi, biar saya dapat cuan. Iya, benar. Kok mikirnya Cocok nih kalau ini ini cocok nih. Kalau kan di depan ini saya kan ruangan saya kan praktek saya masih ada 2 ruangan lagi. Tolong jadiin ruangan karaoke aja bisa sekali. Bisa ngundang gitu. Ya boleh. Ya itu maksudnya dalam arti kenapa ini adalah pembicaraan saya bukan menghakimi prianya, tapi mengingatkan kewaspadaan seorang wanita saat awal-awal didekati oleh seorang pria. Gitu loh. Jadi dia punya jaga jarak gitu loh. Nah, gue bingung juga nih jadinya kayak gimana. Jadi gimana? Ikan hias apa ikan makan? Tanya jadi gimana? So dia sekarang udah agak-agak cuek. Ya kalau ikan hias mah boleh-boleh aja dong. Enggak, dia sama gue udah gak ada romantis, udah ngapa kayak gitu. Udah itu jalan sama gue digandeng juga gak mau. Kayak gitu susah. Lu hati-hati lu kalau jalan jangan digandeng. Jalan tuh sosok agak jalan duluan ngelupain ke gue. Waduh, ada apaan itu? Makanya kamu harus kasih dulu yang yang pasti dari hati nih ya kan? Ini kamu bener-bener yakin apa enggak nih? Gimana? Jadi Kamu gimana sendiri menurut dokter? mau jadi ikan apa? Aku mau Kalau dikasih jadi ikan, kamu mau jadi ikan apa dengan metode tadi? Ikan paus aja. Kok jadi ikan paus? Enggak, saya mau tanya. Nanti ini akan saya jelaskan juga penjabarannya. Kamu mau jadi ikan apa? Ikan apa? Enggak kepikiran ikan-ikanan. Ya, satu nama ikan yang kamu pikirin. Kalau Anda kata ditangkap sama si nelayan, kamu akan mau jadi ikan apa? Duyung. Kok duyung sih? Paus aja. Kalau paus itu begitu buka mulut sampai nanggung dimakan. Jadi semuanya harta Kagak kita muat dimakan. juga di akuarium. Iya, Bagi nggak kalau di akuarium. Nggak usah akuarium yang gede, segede mulut bener atau juga. apa? Kamu mau jadi ikan nggak? Kalau nggak saya jadi kura-kura nih. Lama banget saya tungguin dari tadi. Saya tungguin mau jadi ikan apa. Teman-teman saya ada yang nyuruh jadi paus, ada yang nyuruh lagi kayak duyung. Iya, kamu mau jadi ikan apa saya tanya. Kamu jangan terdengar dengan omongan orang lain. Kamu 1, 2, 3 ikan apa? Ini kok ini ya kayak kursi panas. Ikan apa? Ya kalau misalkan yang banyak-banyak yang di itu kayaknya ikan-ikan Yang lagi ikan mas mahal sih ikan koki. cupang sih sekarang. Mas Bener juga. Mas Koki. Mas kecil lucu. Mas Koki itu tukang lupa bukan? Iya, jangan lupa. Iya sih. Nanti Cupang, tapi kok jadi lupa gitu. Ya cupang aja, cupang aja lagi. Cupang. Ikan apa? Ikan cupang. Yakin? Tapi kalau cupang begitu dilepas nanti diadu-adu loh hati-hati. Iya, Oh iya, jangan saya nggak mau diaduk. Saya Cupang nggak jadi? nggak jadi. Lama nih saya jadiin kadal juga lama-lama nih. Mau jadi apa sih yang bener dong? Ini kan mau jadi metode saya jadi nggak rusak Ikan apa ditonton sih sama yang orang. Lohan. Iya lohan. Arwana. Yaudah, arwana yang mahal. Arwana. Ya, Iya, gede-gede. yang mahal, yang Kamu mahal. kasih makan jangkrik lagi setiap hari. Nah, enak banget Juga ya ya, jangkrik dikasih makan jangkrik. Udah lu jawab aja kan. Tadi kan Udah Arwana dok, udah nggak boleh. Arwana. Laris. Arwana itu kebanyakan hidup di pedalaman Kali Amazon. Hah? sungai dong, Ada dok yang Kalimantan bagus ya? dok kata-katanya. Pedalaman Brazil ya, adanya di Amazon. Itu arwana. Kalau kamu jadi ikan arwana, kamu tahu karakter ikan arwana itu seperti apa? Ikan arwana itu dia jangankan sama ikan-ikan yang lain, sama ikan yang satu spesiesnya aja dia bisa saling bunuh. Itu arwana. Berarti kamu tidak memiliki sebuah jiwa kasih sayang yang baik. Karena jangankan untuk mengasihi orang lain, kamu mengasihi diri kamu sendiri. Kadang-kadang kamu juga tidak fair untuk mengasihi orang-orang Tadi terdekat saya Mas kamu. Koki nggak jadi. Mas Koki gimana? Makanya kamu udah bilang ikan arwana. Kamu kan jadi bilang ikan arwana. Ya. Kenapa putusan itu bisa hadir? Karena ikan arwana. Saya mau Mas Koki diomelin ya. Saya mau yang cupang katanya begini. Saya mau ini diomelin juga. Sekarang saya kasih Ya, kesempatan. ikan julung-julung aja gimana? Nah, kalau julung-julung ini dihormati. Kenapa? Karena setiap pagi dia selalu upacara kan, pakung-pakung. Itu sering kalau kali-kali di mana dia hanya keluar pagi dan mau ada habis maghrib.
Ya kasihan dong lu keluar cuma pagi sama maghrib doang. Gimana sih? Jadi kamu udah paham? Oh jadi itu metodenya tentang ikan itu adalah Yang sebuah bagus sebenarnya gambaran dokter ikan kehidupan. apa jadinya? Harusnya ikan duyung dong. Kok duyung? Bisa. Katanya duyung tadi. Ya alasannya apa? Dibilang katanya nggak boleh. Orang nelayan manapun tidak pernah ada yang sukses untuk bisa nangkap ikan duyung sampai sekarang. Berarti ikan duyung itu tidak bisa ditangkap. Jadi dia apa? Tapi ikan duyung itu cuma bisa dihayalkan karena wanita adalah impian. Berarti kalau gitu aku jadikan duyung terus udah gitu lepasin nih. Ini adanya lagi dong. Iya, adanya cuma bisa- jadi hayalan doang, biar kan? ngayalin Nggak jadi adanya. nyata dong Jadi ya? nggak nyatu-nyatu sama adanya gimana? Tapi dong? ikan duyung itu berharga. Coba aja kamu ke Ancol. Berharga ikan duyung itu. Tapi kok berharga cuma di hayalan? Tunggu. Ada yang nggak nyata dong. Harganya gimana di Ancol? Yang 2 kamar 4.300.000. Ya kalana. Ini pasti si manis jembatan Ancol. Gara-gara ngomong Ancol itu kan bawa Ancol makanya dia langsung mati lampunya. Ya udah sekarang gini, kalau menurut saya soal perjodohan mereka itu semuanya kategorinya aman. Ya, tinggal tergantung keyakinan, dia tinggal menunggu waktu, ini tinggal memindah rumah tangga. Yang terpenting adalah sebelum kita tutup, kita harus memahami dulu semuanya. Setuju nggak kalau istri Anda ikut arisan? Setuju atau tidak? Setuju. Kenapa alasannya? Ya seneng main sama temen-temen. Oh, bukan dapat cuan, Pak. Kan ilmunya nambah loh. Saya itu salah satu orang yang tidak setuju dengan adanya arisan. Why? Arisan pertama kali ada itu di kerajaan Romawi. Nama dulu arisan adalah Kekako atau Caligula. Itu Caligula tuh kaisar. Gimana? iya, justru nama arisan itu dari kaisar. Arisan pertama kali itu adanya di Roma pada 1423. Arisan apaan? Arisan. Jadi semua 1423 udah nggak ada Roma. Arisan apaan? 1423. 1423. Iya. Kerajaan Romawi udah jatuh itu dokter. Justru ini bangkit lagi. Dia waktu dari dalam dia tumbuh lagi, tapi dengan metode yang beda. Oh gitu. Arisan-arisan ini semuanya, kamu jadi bikin tolol bodoh dong. Ini dokter lagi ditonton orang. Ini dokter jadi bodoh kalau begini. Katanya mau memberikan edukasi, makanya datanya dicek dulu. Dokter. Iya, kenapa, Mo? Apa hubungannya zaman dulu arisannya ada tulisan arisan? Karena dulu arisan itu hanya untuk kasta-kasta orang tinggi. Ya kita kan Arisan dalam apa kegiatan dulu di Romawi, maaf, seorang wanita-wanita yang telah membayar slips budak untuk arisan itu. Jadi siapapun yang dikocok arisan yang keluar, maaf, maka dia akan tidur dengan budak yang udah disiapkan. Oh, saya pikir dikocok langsung keluar, Dok. Beda. Beda, Dok. ya. Jadi arisan itu konotasinya seperti itu. Kebanyakan wanita yang kalau sudah berkumpul secara aspek sosial pasti akan membicarakan sesuatu yang mungkin kegunaannya hanya sedikit. Oh, beda dengan arisan kita. Hanya membuang-buang waktu. Arisan kita nggak gitu dong. Itu beda dengan arisan Apa kita. jaminannya kalau orang bisa nonton arisan kalian? Loh, jaminannya silakan ditonton sendiri karena kita akan menghadirkan value-value dalam kehidupan. Iya. Jangan dari lima Menerapkan orang dengan Tentang teman-teman kehidupan wanita. sehari-hari. Sekarang saya tanya, bisa dengan arisan mendapatkan edukasi dari wanita? Bisa. Bisa mendapatkan manfaat dari wanita? Sangat Bisa orang belajar jodoh dari wanita? Bisa. Kenapa Anda belum menikah sampai sekarang? Pilihan ini. Anda mau memberikan sebuah masukan tapi tidak jadi contoh buat dia. Justru ini Saya belum variasi menikah dokter. karena saya memilih untuk belum menikah. Kamu kenapa ragu sama calon kamu? Bagaimana Ya, gimana kamu bisa cara- mengedukasi tonton atau penonton tapi kamu sendiri masih ragu? Kalau dia nggak ragu, justru kita yang mempertanyakan kewarasan dia, dokter. Dokter. Tahu nggak kenapa arisan itu dibentuk? Kenapa? Suara kita disuarakan, kita kolaborasikan, kita campur adukan, barulah keluar jawaban positif. Mbak Aukarin, Gitu. saya kasih tahu. Siapa gimana Beda. Beda. Moa. katanya belum. Enggak, soalnya ada coret-coretan di badannya kayak. Ya jadi gini, kalian tuh kalau udah bisa, Bentar, kok tahu sih ada coret-coretan di sini, Mbak? Oh iya, Karin. Kalau lihatnya ke situ, dok. Iya, kenapa? Bentar. Kok bisa? aduh ini yang bikin dokter, ini dokter bisa kena uji praktek nih kalau begini. Bisa tahu Aukarin ada coret-coretan? Ya, itu kan kelihatan dikit ada Bukan si coret-coretan. Aukarinnya kenapa bisa tahu ada coretan? Ngapain Aquarin? Dulu adik saya pernah cerita. Ini cerita adik saya, bukan saya. Dulu mungkin dia pernah ngobrol atau apa gitu loh. Ngobrol sampai bisa ngeliat bagian gambar-gambarnya Aukarin. Obrolan macam apa obrolannya? Saya itu nggak ngeliat, dok. Padahal saya lebih tinggi dari dia. Kenapa dokter bisa ngeliat? Kamu kenapa juga ikut nyerang saya? Dokter lihat muka saya, lihat mata saya. Kenapa bisa ngeliatnya ke sini ke arahnya Aukarin, bukan yang mukanya kan di sini dong? Karena di sini adalah letak tulang rusuk untuk wanita. Ya kenapa Aquarin? Aukarin.
Kenapa harus Akarin? Emang ada apaan kayak Coba, gitu coba. dia? Apakah Akarin pernah di DM? Akarin tidak pernah di DM, tapi di Telegram. Setahu saya. Dia. Saya harus meluruskan ini. Walaupun itu adik saya pernah meluruskan. Cuma mungkin dia menggambarkan jadi sekilas mengingatkan mungkin. Coba. Ada apa? Ada hubungan DM udah nggak ada. Telegramnya? Udah nggak ada. Telegramnya pun sudah dihapus jauh-jauh. Ada hubungan Ini apa pakai antara strategi dia? Tour of Duty, pembantaian tentara Amerika, petong, orang dikubur-kubur. No picture hoax ya. Iya benar, Mana tunjukin dulu. Udah nggak ada. Coba. Kamu jadi mendesak saya. Ini kamu jadi apa sih? Staf ahli atau apa sih? Mumpung banyak wanita dong. Ini Enggak, kan pokoknya begini. Saya nggak setuju namanya arisan. Karena arisan itu adalah buang-buang waktu hanya untuk orang yang maaf. Berarti dia belum pernah datang ke arisan. Dia belum pernah ada dokter lain kali datang ke arisan. Iya, harus jadi dokter. Jadi ya dokter. Apa jaminannya dokter saya sekelas ternama nih, dokter Cinta Paiki untuk datang ke arisan, apa yang akan kalian bisa berikan? Dokter akan luluh seketika. Saya udah sekolah pertanian nggak saya jadi dokter. Apa kurangnya? Jadi dokter nggak meng-underestimate tentang orang apa perempuan-perempuan yang pada kumpul lagi, gitu. Kita bukan cuma hanya sekedar ngerumpi hai enggak. Wanita Gitu. berpenampilan gotik, saya kasih tahu kamu ya. Nggak usah bahas Jangan bawa masa lalu. Dia nggak salah kalau dalam hal Masa ini. lalu. Kalau orang yang berpenampilan hitam-hitam disebutnya apa? Gotik. Lo apa masalahnya dengan nama itu kamu? Saya nggak ada masalah Kenapa dengan ibu mengingatkan pasangannya pada sesuatu yang ada di masa lalu? Saya sedih. Memang hitam-hitam itu udah bagian dari mantannya. Oh. Kenapa bahas gitu? Bukan. Kenapa ya satu bahas masalah mantan yang bahas sama mantan juga? ya. Hei, mantan kamu teman saya loh. Loh, itu kan adeknya yang teman. Saya telepon ya, coba ya mantan kamu ya. Ada apa enggak? Itu sahabat saya loh. Tapi dia lagi Mantan ada saya enggak ya? yang mana, Pak? Yang itu loh, yang pesulap itu loh. Saya ingat dulu. Dokter berani nelpon. Saya telepon ya, coba ya. Aduh, Dia lagi dokter. apa ya? Kamu mau bicara ya sama mantan kamu ya? Kalau memang berani nelpon ya kita terima tantangannya. Iya, coba ya. Aduh, berabe nih urusannya berabe. Aduh, berabe. Tanya apa kabar Aduh, Aska, ya lagi Allah, ngapain kita gitu ya, support Dok, ya, dulu tolong aja deh. tanya. Oh, nanya. Oh, nggak ngizinin kayaknya temen-temennya kalau saya telepon. Oh, dokter takut. Janganlah. Nggak takut. Apa saya ajak aja ya ke arisan kamu? Mau nggak? Mantan kamu saya ajak ke arisan kamu. Iya boleh. Lagi. Bener boleh. Boleh nggak sih? Tunggu, yang punya sejarah kita mesti tanya dulu. Ya kalau Coba kita kalau oke, kalau boleh. Sama dokter datangnya. Ya, Sabtu depan nih. Berarti tanggal berapa ya? Nanti saya akan coba ajak dia untuk ke arisan. Ketemu sama kamu. Iya boleh. Saya cuma takut kalau misalkan ada masalah gitu dia bisa jenggut rambut saya nggak bisa jenggut dia. Jemput bawahnya lah. Ini kan orang mau ngobrol bukan smackdown. Bagaimana sih? Kamu siap atau enggak dalam hitungan Saya ketiga? selalu siap. Kenapa nggak siap? Kamu sering siap ke rumahnya ketemu sama dia? Saya sering ke rumah dia karena ada anak saya di sana. Nggak ada masalah saya sama mantan. Berarti di arisan saya ajak berdua sama saya. Nggak apa-apa. Boleh. Kenapa kamu mau jemput? Tunggu, kenapa dokter yang datang? Kenapa bukan adiknya dokter ya? Adik saya kan sibuk. Oh, oke. Dia kan selama ini belum bisa karena sering lagi bulak-balik. Saya tahu dia ada simpanan baru di apartemen. Jadi agak sibuk. Saya tahu. Ada simpanan baru. Tuh kan lo denger dari kakaknya sendiri kayak Kemarin inget Ini nih. Yakin nggak sih? Orang baru dengar kata simpanan. Tahu nggak tahu? Dia menyimpan seorang anak yatim yang dia pelihara baik hanya Anak yatim nggak di apartemen nyimpennya. Anak yatimnya umur berapa? Masalahnya ini seksi, tapi kan tetap anak yatim, gitu loh. Tetap, cuma memang dia sering dalam arti memerdekakan hamba sahaya. Kamu nggak boleh kayak gitu, nanti boleh lihat sama-sama sama dia. Saya kasih tahu Toh ya. ternyata beda tipis sama teman kita Dinner Candy lagi Iya penampilannya. makanya. Kalau mau dinner candy mah saya percaya nggak apa-apa. Aku percaya. Model-model dinner candy lah ya, lucu ya. Ya udah, berarti kamu sepakat? Nggak apa-apa. Oke? Oke. Perasaan apa kamu sih kalau misalnya ketemu gitu? Nggak ada perasaan apa-apa. Nggak ada. Ya udah. Sama sekali nggak ada. Berarti saya catat hari ini kedatangan kamu di klinik saya. Saya agendakan nanti segera mungkin untuk ketemu mantan kamu. Karena biar bagaimanapun staf ahli, maaf, kamu sudah memiliki putra bersama Iya, beliau nggak apa-apa. dan putra kamu hidup bersama beliau. Jadi saya yakinkan nanti kamu akan ketemu di klinik cinta, di arisannya kamu. Saya akan bawa dia. Wah. Ya, Apa? Siapa takut? oke? Oke. Oke, salaman, siap? Kok jadi salaman sih? Ya kesepakatan dong. Oh iya. Ya. Jadi sudah nih selesai nih kita.
Udah. Jadi kalian udah. Oke, ini aku ada tips terakhir ya. Sebelum kita closing, ada Kok pakai closing sih, Pak? ya dong, kan ini Kan buat mau digital. pulang pakai closing ya? Oh, iya. Oh, tagihan Udah billing libur ya? aja. Tagihan billing ya? Oke. Nih, ada hormon namanya dopamin. Pernah denger nggak? Hormon dopamin itu sangat powerful untuk merubah perilaku seseorang. Contohnya gini, kamu suka apa sih dari pasangan kamu? Nilai seperti apa yang kamu suka dari dia? Yang kamu mau dia seperti apalah? Enggak, itu saya nggak mau merubah dia. Aku mau tetap dia menjadi dirinya sendiri Ya. karena untuk merubah. Tapi bayangan kamu dia ideal kalau melakukan tindakan apa? Saya suka untuk bicara diskusi sama dia. Diskusi. Terus? Saya suka dia seseorang yang pekerja keras. Oke, kalau dia bekerja keras, kalau dia berdiskusi, terus apa lagi? Dan banyak-banyak udah itu aja, nanti dia GR. Setiap kali dia melakukan hal yang kamu suka, kasih makanan. Diempanin. Kasih makanan yang dia Kenapa suka. gitu? Kayak lumba-lumba. Kayak- Ya. Kalau mau disuruh kasih. Percaya nggak? Itu adalah trik psikologi yang paling tua dan paling powerful. Karena pada saat dia diberikan, ini ada dua ya, makanan sama seksual. Kita dalam hal ini bahas yang makanan aja ya. Yang dia suka kamu kasih. Pas dia pulang abis kerja keras, kamu luar biasa ya, masakin masakan kesukaan dia. Staf ahli kayak perasaan dulu juga dikasih makanan istrinya. Nggak jadi, nggak Kalau kalau kayak gitu, nanti dia akan jauh lebih seneng melakukan tindakan yang kamu seneng. Emang gitu kalau adanya dokter kalau bisa dikasih makan begitu? Iya, yang penting kalau dia makannya atas bawah. Dan dopamin itu bikin orang ketagihan. Karena hormon dopamin itu bikin orang ketagihan. Aman. Oh gitu. Jadi akhirnya dia ikut terus melakukan hal yang kamu suka. Makanan Gitu. dan yang paling powerful ya makanan, Dan seks. kegiatan seks sama obat-obatan terlarang tuh kayak heroin. wah, Oh, itu dijauhkan. Bisa. Maksudnya gini, ngajarin maksudnya Kogi. bukan gitu dokter. Obat-obatan Nggak boleh. dengerin dulu. Boleh dong. Dah, saya pulang. Tahu kan kalau orang ketagihan terhadap Iya, obat-obatan, kecanduan. kecanduan, Kecanduan. itu membuat perilaku dia berubah kan, dia jadi nyolong, dia jadi jahat, dia jadi apa semua segala macam. Karena apa? Karena dopaminnya dia kekurangan. Nah, kita bisa memanfaatkan yang positif, yaitu makanan. Anak juga gitu, kalau anak dikasih sesuatu yang dia suka, udah ngerjain PR belum? Udah, kasih makanan. Nanti dia tiap kali mau melakukan sesuatu, dia lebih semangat jadinya. Itu juga bisa buat pasangan. Kayak ngelatih guguk ya. Iya. Jadi ngerti semuanya? Oke, terima kasih ya Staf Ali atas teorinya yang mungkin menurut saya 60% bisa dibilang adalah sebuah hal yang logis untuk kita bisa terima. Beneran tuh kayak Tapi gitu ya? sisanya tergantung penonton aja mengapresiasinya seperti apa. Oke, banyak. Terima kasih atas kedatangannya. Moa, terima kasih. Kalina juga. Dokter kita tunggu nanti di arisan kami ya. Pasti. Saya sama tadi udah tadi ya. Mantan ya. Aman ya? Aman. Siap. Berarti nanti di arisan kita akan datengin. Ya. Oke lah Oke. kalau gitu ya udah kita Ini pulang kan yuk. tagihan konsultasi yang kali ini. Enggak usah free kali. Oh, iya. Ya ampun endorse segini hari. Yang kayak gini-gini yang bikin tekor dokter. Udah ya dok ya. Makasih banyak ya dok. Makasih ya Zada. Terima kasih nanti mungkin bisa datang lagi Ya salam buat anak dokter, buat adanya dokter ya bilang nanti saya tunggu. Udah, nanti Ntar kita malam. baik Oh iya ya. Ya makasih ya. Iya jalan. Lah, ini mereka konsultasi nggak bayar Staf Ali? Kalau sama Moa, capek naginya dong. Tapi mereka Ntar cicilan 24 bulan Terus lagi ini yang diambil. pasien bertiga, kamu nggak daftar? Nggak bayarin? Nggak bayar mereka ke kita? Kan iparnya dokter. Aduh, siapa yang bayar genset Haji Asep ntar? Ya udah, ini pada terang begini. Ya udah habis ini ada pasien lagi nih soalnya dokter. ya udah deh.